Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunan Maulana Iskandar Alam dengan NPM 0735221178. Di sini melakukan recording untuk menampilkan bagaimana caranya melakukan capture traffic. Untuk tugas 3 yaitu di sini untuk mata kuliah digital forensik diminta untuk buat sebuah website sederhana dengan nama Anda masing-masing, lakukan capture traffic menggunakan Wireshark, analisis hasil capture traffic dengan beberapa informasi berikut. Untuk yang pertama itu situs web dengan nama Anda, port, pengirim dan juga penerima, nomor urut awal pengirim dan juga penerima, timestamp of handshaking, IP address, MAC address, timestamp HTTP request, serta lakukan langkah 2 dan 3 untuk analisis website publik. Contohnya yaitu detik.com. Anda bisa memilih website apa saja yang bersifat publik. Jadi di sini saya akan langsung masuk ke dalam website saya. Untuk website saya jalankan di localhost. Jadi di sini saya membutuhkan sebuah exam yang telah jalan. Untuk Apache-nya kita aktifkan supaya server di localhost berjalan. Di sini saya akan langsung masuk ke dalam website saya. Bentar, sebelum masuk ke dalam website saya, di sini saya akan buka Wireshark untuk melakukan capture menggunakan aplikasi ini. Di sini untuk capture yang kita gunakan yaitu adapter for loopback traffic capture. Di sini kenapa saya menggunakannya? Karena dia akan menangkap semua lalu lintas atau traffic yang terjadi secara lokal di dalam perangkat saya. Oke, di sini telah jalan. Saya akan buka bagi dua layar. Untuk yang di sini yaitu saya akan coba jalankan website saya. Oke, telah jalan. Di sini saya akan reload. Ya, telah muncul di sini. Selanjutnya di sini ya, saya buka Excel dulu untuk menampung data keperluan dari tugas 3 saya. Oke, jadi di sini ada dua tabel. Yang pertama informasi website localhost dan yang kedua itu informasi website publik. Yang pertama kita lakukan informasi website localhost. Yang pertama untuk informasi yang diminta itu nama website. Kita berikan nilai dari nama website tersebut. Untuk nama website yang saya gunakan yaitu ini. Saya ambil dan saya salin ke dalam nilai dari nama website tersebut. Untuk selanjutnya itu source port client. Untuk source port client di sini saya bisa mendapatkan dari si Wireshark ini. Kita lihat pada bagian get. Untuk infonya sini ya, get forensic Yunan. Kita masuk ke dalam transmission control protocol atau TCP. Di sini untuk source portnya itu 61674. Kita copy langsung value-nya, kita ambil dan kita salin ke dalam tabel. Untuk kedua destination port atau bagian sisi server yaitu ini 80. Kita copy, ambil value-nya, paste. Untuk pada bagian get saya akan langsung saja supaya tidak berulang. Ini pada bagian get yaitu ada pada bagian source port, destination port, dan juga ada IP address. Iya, ada IP address dan juga timestamp-nya. Saya langsung masuk ke dalam IP address. Untuk IP address client dan juga IP address dari server. Untuk IP address client yaitu ada pada bagian ini, internet. Untuk source-nya itu 1. Source-nya itu saya selaku klien. Untuk yang kedua itu destination port-nya. Kita copy value-nya. Sini saya hapus. Oke, untuk get yang terakhir itu timestamp HTTP teller request. Di sini kita lihat untuk transmission protokolnya. Di sini pada bagian bawah ada yang namanya timestamp. Ya, kita ambil untuk timestamp yaitu pertama dan juga yang kedua.
Kita ambil yang pertama value-nya, kita masukkan ke dalam sini, terus kita beri ini tanda garis sampai pada pengiriman yang kedua. Value-nya kita ambil, kita masukkan. Oke. Untuk selanjutnya itu kita cari sequence number, yaitu pada sync. Di sini untuk sync-nya yaitu pada baris pertama di sini. Mungkin saya jelaskan dulu ya. Pada bagian sync di sini adalah synchronize dan juga nantinya ada yang namanya ACK atau acknowledgement. Jadi untuk pengambilan sequence number kita ambil dari sync, untuk sequence number yang dari server kita ambil dari sync acknowledgement. Untuk yang pertama yaitu pada bagian sync kita ambil pada bagian sync untuk sequence numbernya di sini kita ambil value-nya itu pertama 0. Untuk yang kedua yaitu sequence number yang raw atau mentahannya kita taruh. Selanjutnya untuk bagian server yaitu sync ACK. Sync ACK kenapa disebut dari server? Karena kita lihat pada bagian ini 80 merupakan source dari merupakan port dari server, sedangkan 61674 adalah port dari saya, yaitu balasan dari server kepada saya, yaitu synchronize acknowledgement. Itu adalah balasan berdasarkan synchronize atau paket dari sisi klien kepada sisi server sebelumnya. Di sini saya akan ambil untuk sequence number yaitu 0. Untuk sequence number yang raw-nya atau mentahan saya ambil, saya taruh. Oke. Selanjutnya untuk timestamp handshake. Timestamp handshake yaitu adalah sebuah konfirmasi atau permintaan terkait penggunaan jaringan yang akan dilakukan di suatu website tersebut. Untuk yang pertama yaitu di sini ada sync ACK dan juga ACK. Itu adalah 3 cara atau three-way handshaking yang terjadi dalam sebuah permintaan jaringan. Untuk yang pertama sync, di sini kita telah gunakan tadi sync. Yang kedua sync ACK dan ketiga yaitu ACK. Yang pertama adalah sync atau permintaan penggunaan jaringan atau website tersebut. Yang kedua adalah persetujuan dari sisi server untuk penggunaan dari jaringan atau website tersebut. Yang ketiga adalah balasan dari saya terkait konfirmasi akan penggunaan website tersebut. Jadi kita akan langsung saja masuk pada timestamp handshake. Untuk yang sync, di sini kita akan ambil pada bagian timestamp, kita ambil pada first frame saja. Kita copy value-nya, kita ambil dan kita taruh ke dalam sini. Belum copy. Kita ambil copy value-nya, kita taruh di sini. Yang kedua sync ACK. Sini kita ambil yang pertama value-nya. Untuk yang ketiga atau konfirmasi ACK ini kita ambil yang pertama saja. Oke. Untuk timestamp handshaking di sini untuk sync-nya yaitu 0. Selanjutnya konfirmasi dari sisi server yaitu terjadi sekitar 196 mikrodetik. Selanjutnya itu konfirmasi dari sisi klien yaitu terjadi sekitar 26 mikrodetik. Untuk MAC address di sini kan saya jalankan di localhost ya. Jadi untuk bagian Ethernet di sini tidak muncul karena tidak ada penggunaan hal tersebut. Jadi di sini kita kosongkan. Oke. Untuk bagian informasi web localhost telah selesai. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis informasi terkait website publik. Untuk website publik yang saya gunakan yaitu di sini detik.com. Kita simpan dulu untuk penggunaan kita berhenti.
terus kita simpan ke dalam kita simpan di dokumen saja. Untuk dokumennya di sini kita taruh forensik, terus kita masuk ke dalam website lokal. Oke, selanjutnya kita keluar. Untuk penggunaan website publik, dikarenakan adanya penggunaan jaringan dari luar, di sini kita akan masuk menggunakan website WiFi, karena di sini saya terhubung menggunakan WiFi. Kita langsung masuk saja WiFi. Oke, di sini telah jalan. Di sini saya akan masuk ke dalam detik.com. Oke, telah terjadi proses di dalamnya. Oke, sudah cukup saya rasa. Selanjutnya di sini karena ada banyak list atau capture terkait traffic yang ada di sini, saya akan coba untuk mendapatkan untuk nama website. Saya ambil dulu nama website saya gunakan, yaitu detik.com. Saya masukkan ke dalam nilai. Untuk yang kedua itu source port sisi klien dan juga sisi server, yaitu kita ambil pada client hello. Untuk informasinya ada SNI sama dengan www.detik.com. Kita dapatkan untuk portnya itu TLS, protokol yaitu TLS. Sini kita cari TLS. Oke, pada TLS kita cari untuk client hello sama dengan SNI www.detik.com. Oke, ini di sini kita akan ambil yaitu untuk transmission protokolnya, kita akan ambil source portnya yaitu dari saya 61711. Selanjutnya untuk destination port atau port dari server itu ini. Selanjutnya untuk penggunaan dari si client hello yaitu ada beberapa, termasuk IP address dari client server, MAC address dari client server, dan juga timestamp. Di sini kita cari untuk IP address-nya dulu. Untuk IP address kita bisa masuk ke dalam bagian pada bagian Internet Protocol version 4 atau ITP. Di sini kita akan ambil bagian source. Ini saya akan ambil value-nya untuk nilai dari IP address client atau dari saya. Selanjutnya itu dari destination address atau dari IP address-nya si server, si website detik.com. Di sini itu 203.190.242.211. Untuk MAC address-nya kita ambil pada bagian Ethernet 2. Di sini untuk source-nya yaitu kita ambil value-nya ini. Untuk selanjutnya itu destination port-nya atau si servernya itu kita masukkan ke dalam sini. Oke, selanjutnya untuk timestamp-nya kita ambil pada transmission control protocol pada bagian timestamp. Di sini kita ambil keduanya. Kita ambil yang kedua, copy value-nya. Oke, sudah. Selanjutnya pada bagian sync di sini kita akan cari
Oh ya, kita akan cari untuk TCP-nya, tcp.flag, TCP portnya berapa tadi ya untuk destination port dari sini kan 443 ya. Di sini destination portnya sama dengan 443. Dan juga kita akan cari pada bagian TCP untuk port dari saya yaitu 61711. 61711. Oke, selanjutnya itu kita mau cari pada bagian yaitu dulu kita tes coba cari. Di sini kita cari ya, telah muncul pada bagian sync. Di sini untuk sync atau dari saya yaitu pada port 61711 ke 443 kepada server dari detik.com. Di sini ada sync. Yang kedua itu balasan dari sisi server kepada saya yaitu 443 ke port 61711. Sync ACK. Oke. Yang selanjutnya di situ ada konfirmasi dari saya kembali yaitu 61711 kepada 443 itu kepada sisi server. Sini saya akan langsung untuk mengambil nilai dari saya. Untuk timestampnya kita copy value-nya, kita ambil, kita masukkan ke dalam sequence number saya atau si client. Oke. Sequence number client. Selanjutnya untuk bagian sync ACK, sini kita ambil. Oh ya, tadi saya lupa untuk ambil bagian sequence number. Oh, tadi kayaknya saya salah ambil deh. Seharusnya di sini hanya 0 per ini kita ambil untuk sequence number raw-nya. Copy, ambil value-nya, kita masukkan. Oke, yang selanjutnya sync ACK atau sequence number dari sisi server. Untuk sisi server kita ketahui bahwasanya itu adanya dua cara yaitu sync dan juga ACK. Kita langsung ambil pada bagian sequence number yaitu 0. Untuk sequence numbernya kita copy saja. Untuk 0 copy, oke. Selanjutnya itu sync ACK dan juga ACK. Untuk sync yang tadi kita ambil untuk sequence numbernya, kita copy value-nya, kita masukkan ke dalam sini, selanjutnya itu kita ambil pada bagian sisi server atau balasan dari server. Di sini kita ambil timestamp-nya. Sorry, di sini kita ambil timestamp dari saya. Yang pertama itu pastinya masih 000 ya. Oke. Dan yang kedua itu dari balasan dari server itu terjadi sekitar 0,45,80 mikrodetik. Sini kita copy value-nya. Terus kita masukkan ke dalam sini. Dan yang kedua yaitu yang ketiga itu konfirmasi dari saya terjadi sekitar 45.671 mikrodetik. Oke. Di sini pada bagian ini itu merupakan hasil analisis dari saya. Di sini untuk website yang saya gunakan detik.com. Untuk source port dari saya atau klien yaitu 61711. Untuk destination port atau dari server yaitu 443. Untuk sequence number dari kliennya yaitu 0 per 4149085414.
Untuk sequence number dari server yaitu seperti ini, untuk timestampnya seperti ini, untuk IP address yaitu ini, untuk IP address server yaitu ini, untuk MAC address dari klien atau dari saya yaitu ini, untuk MAC address dari server yaitu ini. Untuk timestampnya ada dua, yang pertama itu dari first, yang kedua yaitu dari dari HTTP yang sama, itu dari klien hello. Kita ambil timestampnya. Untuk yang website lokal tadi juga telah saya tunjukkan caranya. Oke, mungkin itu adalah hasil dari penjelasan analisis dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya simpan dulu website. Oke, maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.